Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Esana dari kelas 903 yang ingin menjelaskan mengenai Java FX. Nah, langsung saja ke videonya. Dalam penjelasannya itu, yang pertama itu ada import dari segala macam ini. Nah, kalau yang import ini berfungsi untuk mengambil tools dari framework Java FX-nya, kayak misalnya contohnya seperti stage ini. Stage ini kan berfungsi untuk bingkai agar dia bisa muncul gitu di jendela desktop, atau mungkin ada yang Hbox atau Vbox untuk penyusunan horizontal ataupun vertikal. Nah, untuk public static void main string args lalu ada launch args ini berfungsi sebagai saat programnya dijalanin, maka Java akan menjalankan langsung metode dari si mainnya, dimana metode main ini akan menjalankan yang namanya fungsi start. Nah, jadi fungsi dari launch args ini bertujuan untuk uh, membangun engine dari Java FX dan secara otomatis mengeksekusi fungsi dari yang ada dalam si app ini, yaitu si start. Nah, fungsi dari start ini kalau misalnya dijalankan itu ada apa aja, yaitu di dalamnya ada VBox atau virtual box dan vertical box atau Hbox, yang itu horizontal box. Nah, dua wadah ini tuh disusun supaya VBox ini penyusunannya supaya dia vertikal atau dari atas ke bawah, kalau misalnya horizontal dari kiri ke kanan gitu susunannya. Lalu apa fungsi dari VBox dalam kurung 10 ini adalah untuk memberikan gap atau jarak mereka dari elemen sekitar mereka itu sebesar 10 pixel. Lalu selanjutnya ada pula yang namanya objek-objek atau yang nanti yang berfungsi sebagai misalnya contohnya dari button ini dia untuk membuat tombol yang interaktif gitu. Tombolnya ada apa aja, tombolnya ada tombol 1, tombol 2 gitu, didefinisikan dengan nama button 2, isinya itu ada tombol 2 gitu. Lalu ada pula yang namanya label. Jadi label ini berfungsi sebagai teks sapaan, yang dimana ketika user masuk nanti itu akan muncul yang paling atas tulisannya selamat datang di Scene Example. Lalu selanjutnya di bagian rectangle ini itu supaya nanti dia ada bentuk persegi panjang dengan ukuran 100x50 dan berwarna biru. Lalu selanjutnya adalah button box.getChildren.addAll. Ini berarti di sini adalah bagian scene graph-nya, di mana di bagian button 1 dan button 2 itu akan dimasukkan sebagai child dari button box, dan susunannya akan otomatis menjadi ke samping atau horizontal, karena button box itu tadi karena dia pakai Hbox atau horizontal box. Lalu di bawahnya ada root. Nah, untuk yang root ini sendiri dia itu membungkus yang dari label, membungkus button box ini, lalu dia juga membungkus si rectangle-nya, lalu dimasukkan menjadi child dari punya si root ini atau si ini virtual box. Dan ini nanti susunannya akan vertikal atau dari atas ke bawah gitu. Lalu ada di bagian berikutnya adalah kanvas utama yang akan nanti berfungsi sebagai yang akan ditunjukkan supaya bisa dilihat oleh si pengguna atau yang dimunculkan di layar komputer. Jadi misalnya ada bagian scene equals new scene gitu. Nah, scene itu untuk apa? Dia itu sebagai pembungkus sekanvas utama yang akan membungkus wadah induk yang tadi, yang di atas tadi, yang root dan button box gitu, dengan resolusi 300x200. Tapi sini yang dibungkusnya parent dari si root, karena root sudah membungkus punya si button box tadi. Lalu selanjutnya di bawahnya ada primary stage. Nah, di sini ada primary stage.setTitle ini berfungsi untuk memunculkan title di atasnya. Jadi kalau misalnya user buka, itu nanti ada tulisan Scene Grab Example. Lalu selanjutnya ada set scene. Jadi di set scene ini dia berfungsi sebagai untuk memasang tampilannya ke jendela. Nah, untuk menampilkan
untuk menampilkannya supaya muncul di jendela itu ada yang namanya show, yaitu membuat visual utuh ke layar monitor. Oke. Nah, selanjutnya untuk di bagian nomor 2 itu adalah yang pertama itu kan ada git mengawal untuk menjalankan seluruh aplikasinya, yaitu untuk menjalankan fungsi dari si start ini nanti dari si JavaFX. Nah, ketika ini dijalankan, ini ada perintah primary stage.setTitle di mana ini menyeting judul untuk jendela aplikasinya gitu. Jadi nanti judul jendelanya itu apa? Nah, dari sini judulnya nanti akan muncul tulisannya Hbox eksperimen 1. Lalu berikutnya adalah untuk membuat objeknya. Nah, objeknya itu ada berupa label dan button. Labelnya itu nanti akan bertuliskan not click. Lalu buttonnya itu ya button yang memiliki tulisan klik gitu. Nah, selanjutnya adalah pada logika interaktifnya. Nah, di sini itu fungsi dari button.setOnActive dan memiliki value dari label yang klik dan sysoutPrint. Ketika misalnya dia diklik, maka nanti dia akan berubah tulisannya menjadi button klik, yang dimana ini mengatur aksi. Jika misalnya tombolnya diklik, berarti tombol si button ini diklik, nanti labelnya akan berubah menjadi button klik. Nah, di sini selanjutnya ini ada untuk layoutingnya. Di layoutingnya ini berfungsi, ini layouting horizontal, di mana dia lurus seperti garis dari kiri ke kanan gitu, menyusunnya supaya dia ya kayak ke samping, dia supaya button dan labelnya itu ke samping gitu, atau bentuknya horizontal dengan memiliki gap 10 px atau 10 pixel. Nah, untuk scene ini berfungsi sebagai pembungkus untuk memasukkan susunan atau layoutingnya yang tadi ke dalam kanvas atau yang nanti akan dimunculkan ke layarnya itu dengan ukuran sebesar 200 dikali 100 px. Lalu selanjutnya itu ada primary stage.setScene dalam kurungnya scene, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan atau memasang kanvasnya ke jendela supaya bisa dilihat si penggunanya. Jadi si scene ini berfungsi sebagai untuk membuat kanvasnya saja, sementara stage ini berfungsi untuk menampilkan si scene-nya ke jendela supaya bisa dilihat oleh si pengguna. Maka kalau misalnya kita jalankan akan seperti ini. Jadi misalnya kalau diklik, dia akan menjadi klik. Nah, lalu untuk selanjutnya itu adalah di bagian untuk kita membuat bagian menu bar, yang dimana di sini di bagian startnya nanti akan memiliki wadah utama yang merupakan menu bernama menu bar. Nah, nanti di menu bar ini yang pertama yaitu adalah kita membuat menu file dan menambahkan menu item atau item-item yang akan ditambahkan nanti ke dalam si menu barnya. Lalu selanjutnya di dalamnya itu ada menu file menu sama dengan new file menu yang berisi tulisan file. Nah, di sini tuh fungsinya itu supaya nanti di atasnya itu dia itu kayak navigator gitu. Jadi nanti di atasnya itu ada misalnya menu nih. Menu itu nanti tulisannya ada file. Lalu di file ini tuh nanti kira-kira di dalamnya ada apa gitu. Misalnya kalau diarahin di menu hover, nanti dia akan muncul tulisan new dan open, yaitu fungsi dari si menu itemnya untuk si menu, dan fungsinya dijalankan lewat sini .get items .add file untuk si new item dan si open itemnya. Lalu selanjutnya itu adalah untuk membuat menu edit dan helpnya. Di 11-12 seperti membuat file menu, hanya saja ini tidak memiliki anak-anaknya atau hover dari si edit dan helpnya. Lalu selanjutnya itu adalah untuk memasukkan semua data menu tadi ke dalam si menu bar ini dengan cara menu bar .get menus .add all, yang dimana dimasukkan adalah file menu, edit menu, dan help menunya. Kenapa di sini hanya file menu? Karena new item dan open item ini dimasukkan lewat ke file menunya, jadi nggak perlu dipanggil satu-satu lagi. Lalu selanjutnya adalah border pen root sama dengan
new border pen. Nah, di sini itu berfungsi untuk menggunakan border pen yang supaya menu barnya menempel ke posisi paling atas gitu. Jadi nanti menu bar yang isinya itu ada file menu, edit menu, dan home menu itu dia nempel ke atas seperti kalau misalnya di CSS itu kayak navigator. Lalu di bawahnya ini ya ada perintah scene, yang dimana ya perintah scene ini untuk membuat si jendelanya. Lalu ada pula stage-nya, yang di sini stage-nya itu untuk menampilkan jendela supaya bisa ditampilkan dan bisa dilihat oleh si pengguna gitu. Di sini di stage-nya itu title-nya contoh menu bar, lalu nanti akan dimunculkan adalah lewat jendela scene-nya. Nah, jadi outputnya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini tuh. Jadi kalau misalnya diklik ini nggak ada, cuman karena tadi filenya sendiri yang ada. Ketika diklik akan muncul new dan open-nya. Selanjutnya adalah untuk di nomor yang untuk yang bagian selanjutnya, yang dimana ini merupakan bagian yang lebih advance atau lebih mendalam daripada yang sebelumnya. Yang dimana di sini ada berfungsi untuk ketika si submenunya itu memiliki submenu lainnya lagi. Jadi seperti anaknya memiliki anaknya lagi gitu. Nah, di sini seperti yang tadi membuat menu barnya seperti normal. Lalu selanjutnya membuat ada yang namanya file menu. Nanti tulisannya itu file. Jadi nanti menu, maka yang akan muncul ada tulisannya tombol file. Nah, ketika nanti tombol file diklik, maka akan muncul yang namanya edit. Di sini kita membuat submenu yang bernama edit, yang dimana ketika edit ini diklik, maka dia akan memunculkan submenu lagi, yang dimana dalam submenunya itu ada tulisan copy dan paste. Lalu selanjutnya itu adalah untuk memasukkan itemnya ke dalam submenu. Nah, di sini ada tulisan edit submenu, yang dimana edit submenu ini berfungsi untuk menyatukan copy dan pastenya itu ke dalam si edit submenunya, yang dimana dia ketika diklik akan muncul di bawahnya gitu, di bawah dari si edit submenunya. Lalu selanjutnya memasukkan si submenu tadi ke dalam si file menunya lagi. Berarti nanti untuk yang edit submenunya itu dimasukkan lagi ke menjadi anaknya dari file menu lah gitu. Jadi kalau misalnya file menu diklik, yang akan muncul adalah si edit submenunya atau tulisan editnya, tombol editnya doang. Nanti kalau muncul lagi si editnya, kita klik lagi, maka nanti akan muncul copy dan paste, tombol copy dan paste. Nah, menu bar ini berfungsi untuk memasukkan menu utamanya ke dalam menu bar, yang dimana file menu tadi dimasukkan ke menu bar. Nah, sama seperti penjelasan tadi, dimana di sini dilakukan juga layouting dengan border pen, yang dimana nanti akan di paling yang akan di layoutingnya yang akan di paling atas itu adalah si menu barnya, dan isi dari menu barnya adalah si file menu. Ini penjelasannya juga sama, dimana nanti akan dibuat resolusi 400x300, dan yang akan dimunculkan itu bingkainya adalah bagian si root atau si menu bar yang sudah disetting supaya dia berada di paling atas. Lalu nanti ada jendelanya bertuliskan contoh submenu, nanti yang dimunculkan adalah si bagian scene-nya, soalnya untuk memunculkan jendelanya lah gitu supaya bisa dilihat. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi ketika ini diklik, edit, copy, paste gitu. Ketika diklik akan muncul editnya ketika di hover atau diklik, maka nanti akan muncul copy dan paste. Lalu bagian selanjutnya adalah bagian yang lebih kompleks atau yang lebih lengkap untuk codingan yang kali ini, yang dimana saya akan langsung lanjut ke pembahasan logikanya. Yang pertama itu membuat menu bar. Lalu ada file menu, dan di file menu itu ada yang namanya exit. Nah, ketika exit ini diklik atau ada action di sini ya. Jadi kalau misalnya diklik, maka dia akan meng-close primary stage atau yang dimunculkan di layar yang akan dimunculkan di layar. Jadi fungsi untuk memunculkan di layar itu di close, dimatiin. Lalu selanjutnya adalah file menu.getItems.add exit item, lalu ada juga menu bar.getMenus.add
file menu, yang dimana maksudnya di sini adalah file exit item ini dibungkus di dalam file menunya, atau dia dijadiin anak file menu, dan file menu ini berada di dalam menu bar. Nanti menu bar itu ada di bawah ya, dimana menu bar itu nanti dia untuk disangkutin ke yang paling atas komponennya itu. Lalu selanjutnya ada grid pane. Grid sama dengan new grid, yang dimana di sini kita mengatur grid atau tata letak dari untuk komponen-komponen yang ada di bawah, dimana di sini kita men-set grid padding new inset 20. Nah, fungsinya dari si grid ini itu untuk memberikan gap dari satu layer yang akan muncul nanti, itu di dalamnya itu dikasih padding atau dikasih spasi untuk di dalamnya. Lalu nanti diberikan juga grid.setVgap, yang dimana untuk vertikalnya itu ada gap sekitar 10 pixel, dan untuk yang antar komponennya itu h-gapnya berarti diberikan yang lurus menyampingnya itu diberi gap 10 pixel juga, yang dimana ini layouting yang rapi karena untuk ke atas dan ke sampingnya itu gapnya 10 pixel. Lalu di bawahnya itu adalah untuk bagian input nama. Nah, buat yang bingung 0,0 ini apa, yaitu 0,0 ini berfungsi untuk memberitahu. Kalau contohnya nih, kalau kayak 0 ini tuh dia berfungsi sebagai tata letak dari si untuk column-nya. Jadi di sini column-nya yang 0 ini. Sementara yang nanti akan naik terus seperti contohnya di sini. Bagian namanya 0, nanti 1 itu adalah bagian row-nya. Jadi logikanya gini, kayak misalnya ini grid.add untuk bagian nama. Nanti ini kan label nama. Label nama ini berada di row 0 dan col 0. Sementara untuk text field teks nama, yang dimana text field ini merupakan untuk input namanya, tempat inputnya itu dia grid.add teks nama itu berada di posisi row yang ke pertama, tetapi call yang pertama tetapi row yang ke 0. Nah, kenapa ini 0? Jadi dia ini karena bahasa Java ya, jadi biasanya Java itu memang memulai perhitungannya itu bukan dari 1 tetapi dimulai dari 0. Makanya 1 ini anggapannya seperti kedua lah gitu. Nah, begitu terus sampai selanjutnya seperti alamat gitu. Alamat teks area. Nah, ini teks ini bedanya dengan di atas itu adalah di sini tuh dia untuk membuat menjadi semakin lebar lah gitu, seperti dia memakan 3 row sekaligus untuk bagian inputnya. Lalu selanjutnya itu adalah untuk bagian agama. Nah, di bagian agama ini unik karena dia itu memakai seperti drop down gitu, yang dimana di sini nanti ada Islam, Kristen, Katolik dan beberapa agama lainnya. Namun kalau misalnya nanti agama ini nggak dipilih, nanti ada logika di bawah yang akan langsung otomatis membuat dia outputnya menjadi strip. Lalu selanjutnya adalah ini untuk bagian toggle, yang dimana di sini diwajibkan untuk user memilih antara laki-laki atau perempuan gitu. Jadi nanti misalnya si radio buttonnya ini dari si pria .set toggle group, jadi dia di dalam si tag gendernya karena dia tertipe karena dia toggle group kan, jadi toggle group itu butuh yang namanya radio buttonnya atau yang tombolnya itu. Nah, tombolnya ada yang untuk laki, ada yang pria, ada yang wanita. Nanti digabungin lagi ke HB gender, dimana isinya itu adalah dia nanti layoutingnya menjadi VBox atau virtual, berarti dia dari atas ke bawah. RB pria, RB wanita gitu. Lalu selanjutnya ada button btn check, di mana di sini merupakan tombol untuk menampilkan sih lebih tepatnya untuk menampilkan data-data yang tadi kita input menjadi ditampilkan di bagian ini, bagian LBL hasil. Nah, kalau kayak gini kan itu cuma buat tombolnya doang kan. Nah, jadi untuk menambahkan logikanya supaya tombolnya itu kalau diklik bakal ngeluarin hasil, itu lewat btn cetak set on action, sama seperti yang di atas tadi, seperti yang tombol exit.
Namun di sini jangan terlewat juga, di sini adalah label atau data kosongan lah. Kayak misalnya kita ngebuat LBL hasil itu nggak mungkin tiba-tiba kita buat LBL hasil di sini, sementara dia nggak punya kayak data kosongannya untuk diisi. Oke, di sini ada data kosongan yang isinya adalah hasil akan muncul di sini gitu. Dengan styling border colornya itu adalah gray, dan nanti ada padding sebesar 10 px dengan ukuran 350 width-nya, yang width itu lebarnya. Nah, kalau btn cetak diklik, maka nanti string namanya akan mengambil teks dari si txt nama yang tadi di atas itu nih, txt nama gitu, dan seterusnya seperti txt alamat. Cuman bedanya di sini cb agama itu, kalau misalnya agama dia nanti kalau nggak ada diisi dia akan jadi strip. Oh ya maaf, untuk jenis kelamin juga begitu. Kalau misalnya dia memilih untuk tidak memilih, maka nanti muncul strip. Lalu selanjutnya adalah string hasil, dimana string hasil ini adalah memunculkan yang tadi diambil dari get text, maka nanti akan dimunculkan data-datanya yang setelah di get text itu di sini, di bagian nama, alamat, jenis di sini nama, alamat, agama, dan jenis kelamin. Get text dikirim ke ini, ke string nama, string untuk yang alamat txt alamat .get text, berarti teksnya diambil atau data diambil dan dioper ke si alamat, lalu dimunculkan di sini. Lalu nanti si string hasilnya ini, atau yang nanti hasilnya itu tuh yang isinya tuh beginilah kira-kira, isinya itu adalah si namanya apa, alamat itu data alamatnya apa gitu, nanti dimunculkan di LBL hasil dengan fungsi set text. Berarti nanti hasil akan muncul di sini diubah jadi data input atau format dari si hasil. Selanjutnya adalah untuk layouting. Nah, layoutingnya ini ada center layout dengan aturan vbox 10 grid LBL hasil. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya adalah grid dan LBL hasil nanti itu susunannya itu vertikal, berarti dari atas ke bawah gitu susunannya, dengan gap 10 px. Nah, center layoutnya juga nanti di set padding, jadi dia di dalam menggunakan inset 10, berarti dia diberikan lagi padding di dalamnya sebesar 10 px untuk di dalam, bukan padding di luar gitu. Lalu border pen root sama dengan new border pen. Nah, di sini itu untuk memberikan aturan di mana menu barnya itu nanti dia itu paling di atas gitu menggunakan perintah setup. Lalu center layoutnya itu dibuat .set center supaya dia berada di tengah-tengah gitu. Format dari si grid dan LBL hasilnya. Lalu untuk berikutnya di bawahnya ya sama seperti yang tadi, scene untuk membuat si bingkainya, lalu ini untuk title-nya, ini untuk menunjuk, ini untuk mempointing mana yang akan ditunjukkan, lalu show itu untuk menunjukkan apa yang akan ditunjukkan gitu, bingkai apa yang akan ditunjukkan supaya bisa dilihat. Maka outputnya akan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita klik nama, alamatnya ini, agamanya, nah misalnya nggak milih jenis kelamin nih, cetak, maka dia strip gitu. Nah, untuk exitnya itu juga berfungsi, maka dia akan langsung di close. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.